pemilu nasional. Nasional itu 5 tahun seperti yang sudah nanti surat suara DPR, provinsi, DPR kabupaten, kemudian apa gubernur lebih menonjol daripada legislatif atau malah kebalik, terutama mengubah mindset cara pandang pemilih. Jadi didorongkan tidak sekedar misalnya angka, tetapi derajat kualitasnya itu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Demokrasi Sek asik. Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Demokrasi kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah. Telah hadir bersama kita Bapak Muslim Aisyah. Kita akan berbincang-bincang tentang putusan MK 135 dan masa depan demokrasi Indonesia. Selamat datang di podcast Demokrasi, Bapak. Silahkan disapa teman pemilih yang ada di rumah. Oke, hai teman pemilih yang ada di rumah. Kembali hadir di KPU Kabupaten Semarang. Senang sekali juga bisa kembali hadir di sini. Oke, terima kasih Bapak. Oke Bapak, pertama putusan MK 135 ini mengubah beberapa hal penting sistem demokrasi kita, khususnya tentang keserentakan, karena MK memutuskan bahwa pemilu nasional yaitu pemilihan presiden, DPR, dan DPD tidak lagi diselenggarakan serentak dengan pemilu daerah yaitu pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD mulai 2029 nanti. Keduanya dipisahkan dengan jeda minimal 2 tahun, maksimal 2 tahun. Nah, bagaimana menurut sudut pandang Pak Muslim sebagai KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Hukum dan Pengawasan memandang tersebut? Iya, kalau sesungguhnya kalau sebagai KPU sebenarnya ngikut aja gitu ya Mas. Nanti gimana aturan yang berlaku gitu ya. Tetapi memang putusan 135 MK ini mengandung banyak hal yang nanti itu sepertinya akan berkorsesi terhadap proses pemilu kita yang tadinya serentak nasional ya. Di dalamnya itu ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Dengan putusan MK ini kemudian dipisahkan. Sebaliknya pilkada yang kita sudah laksanakan secara serentak gitu ya, yang hanya memilih bupati untuk tingkat kabupaten, wali kota untuk kota madya, dan gubernur untuk provinsi, ya itu menjadi bareng dengan DPRD provinsi dan DPR kabupaten. Inilah yang kemudian seperti kata Mas tadi mengubah keserentakan itu. Tetapi sesungguhnya kita kan udah sempat mengalami keserentakan itu 2 kali setidaknya ya. Sekali serentak nasional, presiden gabung sama pemilu legislatif itu di 2019 ya, kemudian berlanjut di 2024, kemudian serentak secara nasional pula, tetapi di pilkada hanya orang kemudian masuk pengertian serentaknya masing-masing itu dalam 1 tahun yang sama. Itu yang mungkin nanti menjadi pikiran hari ini. Tetapi wacana itu sebenarnya sudah muncul lama sekali. Bahkan kalau saya ingat ya, sesungguhnya kalau seandainya 2024 kemarin itu undang-undang pemilu 2019 itu benar-benar berubah, mungkin juga akan sudah mengilhami ini. Karena sempat saya dengar itu perubahan Undang-Undang 7 2017 itu sebenarnya sudah ada skema soal pemisahan nasional dan daerah. Tetapi karena perubahan itu nggak tercapai, kemudian isu bahwa serentak pilkada itu November di 2024 ini yang kemudian lebih mengemuka, dan jadilah 2024 itu pemilu serentak nasional ya, seperti 2024, kemudian barengan dalam 1 tahun yang sama dengan pilkada itu. Nah, berkaitan dengan ini ya, orang mesti kemudian memahami, terlepas nanti bagaimana akhirnya ya, nanti ada pemilu nasional itu 5 tahun seperti yang sudah sebagai mana periode yang ada itu.
ya. Kemudian 2 tahun atau paling lama 2 tahun setengah ya, itu baru pilkada yang kita sebut, tapi istilah yang di MK 135 itu udah pemilu lokal atau pemilu daerah. Kalau lihat teknisnya Mas, nanti pemilu nasional yang kemarin 5 kotak ya, benar ya, Iya, Pak. itu akan menjadi 3 Tiga. gitu ya. Kemudian pemilu daerahnya atau pemilu lokal yang kemarin itu merujuk pilkada cuman bupati atau gubernur satu ya, surat suara, nanti akan menjadi 4 ya. Jadi karena bareng serentak, nanti surat suara DPR, provinsi, DPR kabupaten, kemudian surat suara gubernur, surat suara wali kota atau bupati gitu ya. Jadi kalau lihat itu kira-kira yang pemilu nasionalnya berkurang ya, dari 5 suara menjadi 3 surat suara, yang pemilu daerahnya dari 1 surat suara atau yang kemarin serentak bareng ya, itu karena bareng sama kabupaten dan wali kota, itu 2 nanti menjadi 4. Nah, ini yang kira-kira harus menjadi pemahaman kita hari ini ketika benar-benar pemilu nasional itu terpisah dengan pemilu daerah dengan skema putusan MK 135 itu. Oke, selanjutnya nih Pak, putusan ini memang menimbulkan pro kontra ya Pak ya. Tapi dari sisi positif, peluang apa yang bisa kita lihat untuk memperkuat demokrasi kita ke depan? Iya, memang ada nuansa pro kontranya ya. Tetapi pro kontra ini tentu saja di luar kita sebagai penyelenggara ya. Yang kita bisa baca dari media misalnya karena putusan MK ini dianggap berbeda dengan konstitusi kita. Konstitusi kita atau undang-undang dasar kita itu kan nyebutnya pemilu itu untuk memilih presiden gitu ya. Kemudian DPR RI, DPD, kemudian DPRD provinsi, DPR kabupaten. Kan gitu. Tetapi putusan MK ini mengambil 2 unsur yang tadi kita bahas sebagai surat suara itu ke pemilu daerah. Jadi kalau lihat pro kontranya ini ya, problem regulasinya itu kan seolah-olah ada undang-undang dasar yang masih belum berubah gitu ya, kemudian putusan MK. Padahal putusan MK selama ini itu selalu derajatnya itu dianggap selevel undang-undang dasar. Ketika ada muatan yang sama seperti ini, berarti kan ada sesuatu undang-undang dasar yang ketika dimaknai harus diberlakukan sama, kan ada 2 yang kemudian berbeda. Tetapi problem ini nanti biarlah kita nunggu bagaimana pemerintah dan DPR untuk merespon ini dan seperti akhirnya kayak apa gitu. Tetapi bagi kita ya, mungkin bagi penyelenggara kalau mau dikatakan beban teknisnya lebih ringan gitu ya, mungkin iya. Karena pemilu nasionalnya kemudian secara teknis akan lebih sederhana, lebih ringkas, saya lebih nyebutnya lebih ringkas ya, nggak seperti yang kemarin. Tetapi di balik itu juga pilkada pemilu daerahnya itu beban ringkasnya nggak terjadi karena dia nambah kan secara teknis itu. Tetapi mungkin di luar itu ada beban politis, beban psikologis gitu ya, yang mungkin nanti akan dirasakan itu berbeda, terutama kalau itu dikaitkan soal jarak dari pemilu nasional ke pemilu daerahnya ini kan paling lama tadi ya, itu kan 2 tahun setengah ya, artinya ada jeda yang cukup bagi para pihak. Jadi nggak hanya menyebut bagi KPU mungkin punya persiapan yang lebih matang gitu ya karena beda ini, tetapi pengalaman itu juga kita sudah punyai ya bersama-sama gitu di era-era sebelumnya yang pilkada itu masih bergelombang atau bahkan pilkada itu yang nggak bergelombang tetapi sesuai dengan AMC masing-masing yang kebetulan bisa bareng atau misalnya sendiri-sendiri misalnya gitu. Tapi itu kita sudah punya pengalaman. Tapi yang saya maksud beban politis kan nggak hanya beban itu nggak hanya di KPU, tapi di partai politik dan di masyarakat gitu ya, di pemangku kepentingan mungkin akan ada jeda yang cukup untuk mempersiapkan ini gitu. Jadi memang kalau kita dekati dengan cara pandang penyelenggara ini akan lebih ringan, tetapi
tantangan itu pasti akan muncul karena ya seiring dengan perjalanan dari waktu-waktu soal pemilu kan meskipun undang-undang itu selalu diperbaiki ya, kan nggak pernah tuh ada pemilu kita itu undang-undangnya kan selama ini terus berganti gitu ya, berubah yang sifatnya itu memperbaiki, melengkapi yang kemarin dianggap itu sebagai kelemahan ya, kemudian disempurnakan yang kemarin dianggap kurang, kemudian ditambahi sebagai bagian perbaikan. Tetapi selalu saja muncul tantangan-tantangan baru seiring dengan regulasi yang baru itu. Maka ya kalau saya sih berharapnya kalau bagi penyelenggara tantangan-tantangan itu sudah menjadi bagian dari yang selama ini dialami, untuk kemudian yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan tantangan itu ya sebagai bagian kesiapan KPU, tetapi disiapkannya itu lebih titik beratnya ke pihak-pihak yang kita layani. Bagaimana memperlakukan partai politik dengan aturan yang baru ini, bagaimana kita terhadap pemilih, terhadap pemangku kepentingan, karena semua itu nanti akan jadi satu yang mempengaruhi proses yang kita lakukan. Gitu, Mas. Oke Pak, kalau pemilu dipisah, isu-isu daerah tidak lagi tenggelam oleh isu nasional. Iya. Menurut Bapak, bagaimana ini bisa membuat calon pemimpin daerah lebih dekat dengan pemilihnya? Iya, jadi ya sebagaimana sifatnya pemilu daerah ya, kan kita udah alami tuh. Pilkada-pilkada itu kan anggap saja sebagai pemilu daerah. Jadi pemilih sangat dekat dengan apa yang dia akan pilih gitu ya. Beda ketika legislatif yang DPRD kabupaten, DPRD provinsi itu ikut pemilu nasional. Mungkin ada situasi psikologis yang di pemilu 2024 kemudian sebelumnya 2019 itu isu-isu lokalnya, isu-isu daerah memang tenggelam karena isu-isu dominan presiden gitu ya. Dan itu secara nggak sadar, secara nggak langsung seluruh yang jadi cara pandang masyarakat atau informasi yang lebih banyak diserap oleh masyarakat itu isu-isu yang berkaitan dengan soal presiden ya, dan itu kan sudah banyak diakui gitu. Legislatifnya jangankan legislatif daerah, legislatifnya RI aja bisa dianggap tenggelam dengan isu-isu yang mencuat di presiden gitu ya. Dengan pemisahan ini tentu saja pengalaman pilkada itu mungkin akan makin mengkristal isu-isu daerahnya terangkat gitu ya. Apalagi dibarengi dengan memilih bupati, memilih gubernur bareng dengan memilih calon-calon wakil legislatifnya gitu ya. Itu pasti akan sangat kedaerahan itu menonjol. Masyarakat langsung bisa berhadapan dengan apa sih yang selama ini kebijakan-kebijakan yang ada yang kemudian perlu ya digantungkan dengan calon pemimpin baru. Mungkin itu akan terjadi. Tetapi saya ini yang dalam tanda petik nanti masih membayangkan ya, apakah nanti levelnya gitu ya sama-sama di daerah, orang itu memilih bupati, memilih gubernur itu lebih menjadi cara pandang utama pertama, kemudian nomor dua kan yang milih legislatif misalnya. Oh, yang penting bupatinya, oh yang penting gubernurnya, legislatifnya nanti dulu gitu ya. Artinya jadi kalau ini yang terjadi kan sama sesungguhnya. Ketika presiden kemarin bareng dengan legislatif baik itu RI, kemudian provinsi maupun kabupaten. Mas bisa bayangin nggak kira-kira menyalami pemilih ya? Waktu pemilu nasional yang 5 surat suara itu, cara berpikir orang ketika TPS itu gimana? Presidennya dulu, kemudian DPR RI-nya, DPR provinsi, baru kemudian DPR kabupaten atau bahkan DPD gitu ya. Yeah. Atau bahkan mereka itu bisa beda-beda. Misalnya, oh presiden, berarti presiden menjadi pikiran utama para pemilih. Setelah itu dia nimbang apakah DPR kabupaten, DPR provinsi atau DPR RI. Kalau jatuh pilihannya DPR kabupaten, berarti kan presiden itu jadi cara pikir pertama. Kemudian yang kedua adalah DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI-nya, DPD-nya itu baru belakangan. Dan kita bisa telusuri itu kan. Misalnya secara sederhana
suara tidak sah yang paling tinggi mana? Kan selalu DPD misalnya. Berarti kan DPD itu dalam perspektif pemilih itu nggak banyak menjadi pikiran pemilih-pemilih itu. Nah, situasi yang misalnya bisa terjadi sama itu nanti akan seperti itu. Tetapi kita harus cek ya, karena juga ada tantangan baru yang tadi bisa muncul di lapangan. Misalnya gini, ketika bupati, gubernur ya dicalonkan bareng oleh partai, kemudian pada saat bersamaan partai punya calon-calon. Nah, itu kan gimana cara ngemasnya? Mau kampanye pilih bupatinya, pilih gubernurnya, baru kampanye pilih calon legislatifnya atau gimana? Kan ada pengalaman seperti ini ya yang kemarin terjadi gitu. Nah, itu yang barangkali nanti nuansa itu akan terjadi. Bahkan yang tadi saya pikirkan karena jeda 2 tahun setengah gitu ya, mungkin orang pemilu nasionalnya nanti mereka nggak terlibat secara penuh karena akan berpikir 2 tahun berikutnya ya nyalon, kan gitu ya. Terutama yang secara personal gini, nanti aku calon legislatif kok, nggak perlu calon bupati atau gubernur misalnya. Tetapi kalau diminta totalitas berkampanye, yang itu misalnya berakibat atau berdampak terhadap kapital yang dia miliki, mungkin akan berpikir juga gitu loh. Nah, itu nuansa itu juga mungkin akan bisa tersirat di ketika pilkada pemilu lokal yang bareng antara milih bupati, gubernur dan legislatif. Secara sederhananya ya, saya ini mau berkampanye kira-kira mau mengkampanyekan gubernur, kampanyekan bupati atau kampanye diri sendiri untuk keterpilihan saya sendiri. Nah, itu pasti ada situasi yang nanti akan muncul di situ. Nah, di situ juga nanti KPU sebagai penyelenggara punya tantangan baru juga. Oh, ternyata gitu ya, seandainya itu terjadi, nggak hanya di pemilu nasional yang presidennya itu lebih menonjol. Nanti di pemilu daerahnya justru bupati gubernur lebih menonjol daripada legislatif atau malah kebalik. Kebalik itu karena semua orang berpikirnya masing-masing harus jadi misalnya. Oh, kemudian gubernur dan bupatinya itu justru menjadi pikiran kedua gitu. Nah, itu yang nanti akan kita lihat, tetapi di luar itu KPU harus bersiap ya. Salah satu yang jadi harus dalam KPU itu sosialisasinya harus harus sama misalnya. Enggak lagi sosialisasi yang mungkin dalam tanda petik pikiran orang-orang ikut menonjol di presiden pengalaman yang kemarin ya. Kalau ke pengalaman besok tiba-tiba kita dikesankan hanya sosialisasi provinsi, gubernur, kemudian kabupaten, wali kota, tetapi sosialisasinya terhadap calon legislatifnya kurang gitu. Padahal sesungguhnya ya di luar itu gerakan-gerakan di bawah ini kan tetap menjadi bagian yang utuh sampai ke masyarakat. Calonnya banyak legislatif, kan pasti aktivitas kemasyarakatnya akan lebih banyak. Bahasa yang sering kita dapati kan mobilisasi gitu ya. Tetapi mobilisasi itu yang sifatnya memberi informasi kepada pemilih. Nah, disinilah yang nanti akan coba tantangan itu diperhatikan oleh KPU dari sisi sosialisasi. Gitu. Selanjutnya, apakah pemisahan ini bisa membuka ruang bagi partai politik untuk lebih serius menyiapkan kader terbaik di daerah, Pak? Saya rasa iya ya, karena waktunya lebih panjang ya. Meskipun kita punya pengalaman di era sebelum serentak, kondisi ini juga terjadi gitu. Tetapi makin ke sini saya kira karena dipisah nasional, kemudian jadi lokal, dan ada satu pertimbangan bahwa sistem ini itu akan memperkuat ya sistem politik, memperkuat demokrasi kita. Mungkin secara nggak langsung akan mendorong partai ini akan serius ya memikirkan siapa calon yang akan diusung di dalam pemilu daerah ini. Mungkin partai yang sudah berhasil misalnya menghasilkan presiden, mungkin juga akan serta-merta bagaimana daerah itu akan dilakukan yang sama, dan kecenderungan politik seperti itu pasti tidak bisa dihindari. Karena itu pertanyaan tentang apakah partai akan lebih siap, tentu saja waktu yang jeda yang sangat cukup akan menunjukkan kesiapan itu. Mungkin
sekaligus sudah menimbang-nimbang gitu ya. Kalau saya nanti menang di presiden, menang pemilu nasionalnya, maka secara nggak langsung kemenangan itu akan dipertahankan di pemilu daerahnya, dan karena punya pikiran itu maka kesiapan itu pasti akan lebih, dan lebih dari itu KPU ya, kalau misalnya diambil keuntungan dari kesiapan partai politik, nanti sudah akan mengurangi resiko-resiko terutama di proses pencalonan. Jadi nggak lagi kita yang kita harapkan ini ya bayangannya, nggak lagi kita menemui injury time baru mencalonkan karena belum selesainya proses di internal partai politik misalnya, kan gitu ya. Pertanyaan partai politik lebih siap itu bisa jadi nanti akan bersambung dengan situasi teknis yang dialami KPU, nggak akan lagi ada KPU menerima pencalonan di injury time. Bahkan ya kalau misalnya bayangannya itu benar seperti tadi ya, mungkin hari pertama dibuka semua sudah langsung mendaftar, karena mungkin menyangkut soal misalnya yang pertama daftar itu kan mungkin akan kena informasi lebih dahsyat gitu ya. Kalau itu yang terjadi, wah KPU sebagai penyelenggara senang sekali gitu, nggak harus lagi mengalami situasi teknis seperti yang sudah gitu, Mas. Salah satu positifnya adalah beban KPU dan penyelenggara pemilu akan berkurang karena tidak lagi dihadapkan pada 5 pemilihan sekaligus. Bagaimana ini bisa meningkatkan kualitas pemilu baik dari segi teknis maupun integritas, Pak? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, sesungguhnya memang ada beban teknis yang berkurang gitu ya. Tetapi kan pemilu itu punya alamnya sendiri, punya geraknya sendiri gitu, dan di berbagai kesempatan itu kita alami ya. Contoh perbaikan terhadap regulasi, tentu di lapangannya juga ternyata ada hal-hal masalah yang muncul tidak terjangkau oleh regulasi. Nah, karena itu kita bisa katakan beban teknisnya berkurang ya, tetapi beban teknis itu mungkin ya tidak serta-merta mengurangi beban psikologis baik yang dialami oleh penyelenggara, dialami oleh partai politik, dialami terutama oleh pemilih juga dan para pihak pemangku kepentingan gitu ya. Dan tadi beban psikologis, ada juga beban politisnya gitu. Nah, dari situlah satu-satunya KPU karena berada di sistem yang ini, salah satunya adalah sosialisasi itu harus dikuatkan. Mungkin sejak regulasi nanti resmi muncul ya, ada dan menjadi dasar pelaksanaan pemilu yang akan datang, itu sudah harus dimulai gitu. Terutama mengubah mindset cara pandang pemilih, cara pandang masyarakat. Kalau partai saya kira sudah langsung berubah cara pandangnya karena akan mengikuti alur, tetapi teknis-teknis yang nanti disusun KPU itulah yang akan menjadi arena KPU untuk mensosialisasikan. Nah, partisipasi pemilih mungkin secara langsung karena situasi Mas yang tadi katakan ini pemilu daerah, pemilu lokal akan mengangkat isu-isu daerah lebih menonjol gitu ya. Itu secara nggak langsung aromanya akan bisa menggerakkan. Jadi rasa tertariknya mungkin akan lebih banyak muncul topang dengan informasi yang sudah ada itu gitu ya. Dan di titik ini KPU memang harus hati-hati karena informasi KPU harus lebih banyak gitu ya, mengimbangi gitu informasi yang beredar, dan dengan sendirinya mungkin semangat itu akan terungkit sehingga partisipasi itu akan bisa terdorong meningkat. Nah, meningkatnya partisipasi ya dengan pengalaman pemilu yang kita sudah ada itu, mungkin nanti harapan KPU dan itu harus misalnya didorongkan tidak sekedar misalnya angka, tetapi derajat kualitasnya itu harus kemudian ikut terangkat pula di sistem pemilu nasional dan lokal ini gitu. Oke, selanjutnya banyak yang khawatir masyarakat jenuh dengan politik. Apakah putusan ini justru menjadi momentum meningkatnya partisipasi, Pak? Iya, kadang-kadang saya berpikir gini ya, kan 2024 seolah-olah kita itu seperti berada di situasi mumpung repot gitu ya. Bener nggak? Mumpung repot itu artinya
pemilu nasional, kemudian berikutnya langsung pemilu daerah dalam 1 tahun, gitu kan. Jadi istilah orang kita itu mumpung sekalian repotnya. Setelah itu kemudian selesai. Kan yang kita alami sekarang 2024 setelah pemilu sampai nanti berikutnya sudah nggak ada pemilu lagi gitu ya. Ini pertimbangan orang yang sekali gawe selesai gitu kan. Tapi kita coba lihat sebelumnya itu kan juga ada jeda gitu. Sebelum ada era kesentralakan itu pernah kita hitung di Indonesia ini setelah pemilu menuju pilkada itu hampir setiap hari pilkada. Karena apa? Jumlah daerah kita lebih banyak dari hari dalam kalender 1 tahun. Sehingga orang itu kemudian menggambarkan setiap hari itu ada pilkada. Nah, pilkadanya ini kemudian mengarah ke soal kejenuhan. Ditambah pengalaman Jawa Tengah ya, sebelum era keserentakan yang 3 kali itu ya gelombangnya juga 3 kali. Pemilu nasional selesai, kemudian jeda berapa bulan ada pemilu kabupaten kota ya yang barengan, nanti disusul pemilu lagi sampai terakhir itu adalah provinsi ya menggelar pilgub bersama kabupaten kota yang dalam rentang waktu AMG-nya sama selesainya. Di situ orang mengatakan jenuh gitu ya terhadap isu politik. Kemarin jenuh ya. Tetapi jenuh itu kemudian berdampak terhadap setelah itu selesai gitu ya, hingar-bingarnya politik dalam 1 tahun ya, atau kalau kita tarik ke belakang itu 2 tahun sebelumnya berarti kan 3 tahun ya, atau iyalah 3 tahun gitu sama pilkadanya itu ada di situ. Tapi setelah itu kemudian jeda, orang nggak lagi berpikir soal politik, tetapi kan ternyata dampak dari pemilu dan pilkada itu masih sampai sekarang gitu. Nah, kalau hari ini kita katakan jenuh, mungkin jenuh itu akan berkurang karena jeda 2,5 tahun itu ya, tetapi tetap akan punya potensi situasi cara pandang masyarakat terhadap tahun pemilu atau tahun politik nanti akan kambuh. Jadi psikologi masyarakat, oh ini pemilu, ada situasi psikologi politiknya gitu ya, jeda, tapi begitu masuk ke pilkada ini situasi itu akan kambuh lagi gitu. Jadi sesungguhnya bukan soal kejunan ini yang jadi problem di kita gitu ya. Jenuh teratasi karena jeda, tetapi situasi yang akan ada melingkupi suasana kebatinan kita yang menyelenggarakan dan masyarakat yang terlibat itu tetap akan sama. Nah, inilah yang nanti jadi tantangan KPU juga, gimana menciptakan situasi yang berbeda ya antara pemilu nasional dalam konteks bagaimana kita melaksanakan suasana yang tercipta juga dengan berbeda dengan suasana ketika pilkada ini. Mas tadi bilang semangat lokalnya ya kan, semoga semangat lokalnya ini dibaca sebagai satu semangat baru untuk menuju demokrasi yang berkualitas itu. Tidak lagi jenuh yang didekatkan dengan sikap-sikap pragmatis, sikap-sikap nggak peduli gitu ya. Tiba-tiba hanya terlibat, tetapi sesungguhnya ada situasi yang kosong, terutama di masyarakat dan para pemilih ini. Dan itu yang jadi tantangan kita untuk membangun suasana yang beda itu. Jenuh teratasi oleh jeda waktu, tetapi situasi ketika menghadapi pemilu nasional dan pilkada itu harus punya bobot yang berbeda ya, tingkat politik yang meningkat sehingga nanti menghasilkan situasi yang kira-kira ya kalau nasional seperti itu bagaimana daerah kemudian dilaksanakan. Gitu Mas, itu tantangannya. Oke, kalau kita melihat dari sudut pandang optimis nih Pak, apakah putusan MK 135 ini bisa menjadi momentum lahirnya demokrasi yang lebih sehat dan berimbang antara pusat dan daerah? Menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau andai-andainya ya, ini benar-benar terlaksana kan, karena kita masih nunggu harus seperti apa nanti pemerintah dan DPR untuk mengemas pemilu yang akan datang. Tadi
salah satu yang jadi pembicaraan di awal kan pro kontra itu masih ada terjadi gitu ya. Sehingga kita tunggu itu, tetapi kalau kita mengandaikan bahwa putusan MK ini nanti benar-benar terlaksana, tentu justru ini kesempatan konsolidasi pusat dan daerah nasional. Jadi penguatan itu akan tergambar di dalam pelaksanaan ini. Jadi mungkin itu pula yang jadi pertimbangan MK ketika memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Jadi nggak semata-mata soal beban teknis ya, yang tadi itu sepertinya dari tiap pemilu ke pemilu itu terus menggelayuti kita, terutama puncaknya 2024, tetapi adalah penguatan sistem politik ya, penguatan demokrasi kita itu akan tumbuh karena berbicara setelah hasil pemilu dan pemilu lokalnya ini. Penguatan-penguatan itu dengan sendirinya akan mendorong konsolidasi demokrasi di kita, dan peluangnya itu sangat terbuka seandainya ini dilaksanakan sesuai dengan putusan 135 itu. Oke, selanjutnya apa langkah-langkah baik yang bisa dilakukan pemerintah, partai politik, dan masyarakat agar transisi sistem ini berjalan dengan lebih baik? Ya, saya kira semua nanti akan menyesuaikan dengan ketentuan kita ya, yang pada akhirnya itu dijadikan sebagai landasan pemilu besok. Nah, kalau konteksnya 135 ini sudah jalan, ya berarti kerjasama yang kita harus bangun mulai sekarang, karena pasti ada dampak yang kemudian akan terjadi seperti soal anggaran misalnya gitu ya. Anggaran itu kan nanti nggak bisa kita bayangkan seperti pilkada kemarin, karena ini pilkada yang nggak hanya milih bupati, milih gubernur, tetapi juga milih legislatif ya. Kalau daerah nggak punya kemampuan, berarti ini harus kemudian pusat. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Kemudian partai politik karena punya kesempatan yang longgar untuk menentukan calon-calon pemimpinnya di daerah, kemudian di pusat, itu mungkin akan makin punya kesempatan untuk menimbang yang hasilnya itu akan menguatkan demokrasi kita dan politik yang nanti dihasilkan. Bagi masyarakat ya, di samping soal beban teknis tadi, nggak lagi memilih 5 surat suara ya, sudah beralih ke 3 surat suara, meskipun kemudian di pilkada pemilu daerahnya itu menjadi 4 gitu ya, dari semula paling banyak 2, tetapi kan masyarakat kita sudah punya pengalaman karena pernah milih 5 surat suara. Itu kemudian makin tidak ada beban yang ditanggung secara teknis, artinya KPU mudah mensosialisasikan secara teknis, secara memberikan suara itu, sehingga nggak ada lagi suara yang kemudian sia-sia. Tetapi lebih dari itu, kesadaran pemilih kita itu meningkat. Oh, hari ini memilih presiden, besok kita memilih bupati atau memilih gubernur dan wakilnya. Kesadaran itulah yang kemudian akan menyerap kesadaran untuk tidak lagi bersikap apatis, bersikap proaktif. Kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari stakeholder kita itu sudah dengan sendirinya terdorong, terungkit untuk partisipasi, nggak hanya pada saat pencoblosan gitu ya, tapi terlibat di dalam proses pencalonan ya. Misalnya ada yang orang isu perempuan biasanya mendorong agar perempuan tampil misalnya, dia lebih aktif karena kesempatannya itu sangat dekat, bisa terkoneksi dengan partai politik sebagai pengusung, kemudian dia punya calon, didorong untuk jadi calon misalnya, itu kan secara nggak langsung itu penguatan tuh. Kesadaran itu muncul dan kemudian terbuka ruang dengan sistem ini. Dan stakeholder yang ada itu akhirnya menyadari bahwa hasil dari pemilu daerah ini itu tak ubahnya seperti hasil bagaimana daerah masing-masing itu bertindak seperti negara Indonesia yang dipimpin oleh presiden. Jadi bayangan saya akan terkonsolidasi seperti itu ya, sehingga semua komponen yang terlibat dalam pemilu daerah ini akan bisa bareng-bareng. Mungkin di titik itulah beban KPU makin ringan ya, dalam artian begini, ya sudah nanti KPU bisa jadi hanya sebagai konduktor ya, yang menyelenggarakan pemilu dari tahapan ke tahapan, tetapi segala sesuatunya itu disengkuyung oleh semua komponen. Nggak lagi dulu kalau kita setengah memaksa gitu ya,
Pemda yuk kita bantu ya, media kita bantu ya, kelompok-kelompok masyarakat kita bantu ya, tetapi nanti dengan sendirinya mereka sudah akan memerankan itu, dan itu sesungguhnya yang kita harapkan ya. Jadi stakeholder itu berfungsi sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kewenangannya, dan tidak hanya sekedar mendukung apa yang dilakukan oleh KPU. KPU tinggal jadi dirjen, yuk semua komponen bergerak masing, termasuk pemilihnya gitu. Oke, yang terakhir nih, harapan Pak Muslim kepada masyarakat dalam menyikapi putusan MK 135 ini, Pak. Iya, ya masyarakat saya kira nggak perlu kemudian ikut pro kontra ya, karena biarlah itu terjadi di elit-elit kita, karena pada akhirnya dialah yang nanti akan menentukan bagaimana perjalanan pemilu kita ke depan. Tetapi yang penting masyarakat itu tumbuh kesadarannya. Ternyata ada banyak pengalaman yang sebenarnya udah dijalani. Saya kira kalau tadi hubungannya sama jenuh, hubungannya sama pemilu yang sudah sering diikutin gitu kan mereka punya gerak hidupnya masing-masing, dan itu kaitkanlah dengan situasi pemilu kita ini. Oh, ternyata pemilu itu adalah ruang kesempatan untuk memilih pemimpin yang kira-kira berdasarkan pengalaman masyarakat itu ada punya peluang untuk berubah, kan gitu ya. Yang bagus mungkin karena masyarakat punya pengalaman, bisa saja itu menjadi bagian yang tetap didorong untuk menjadi pemimpin wakilnya. Tetapi yang dinilai nggak bagus itu kesempatan, dan gerak seperti itu semestinya masyarakat sudah ada, sehingga kembali ke soal ini nanti dilaksanakan, KPU itu ya mungkin pada ini hanya sebagai manajer aja ya. Orang mengembarkan tahapan ini nggak bisa dilaksanakan kalau tidak dilakukan oleh KPU misalnya gitu ya. Tinggal itu yang nanti semua bisa berjalan dan seluruh komponen masyarakat mendukungnya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Muslim. Untuk sekarang penutup saya mintain kata-kata nih, Pak. Sudah siap belum, Pak? Ya, sudah. Oke, saya teriak dulu ya, Pak ya. Kata-kata hari ini, Pak Muslim. Untuk kata-kata hari ini ya, apapun jenis pemilunya, yang terpenting masyarakat, pemilih atau semua komponen bersikap sesuai dengan kesadaran masing-masing dan bersama-sama meningkatkan kualitas pemilu kita. Oke, demikian demokrasi kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, terima kasih Pak.